Tahukah anda, ada banyak hal di dapur kita yang menurut kita tidak berbahaya, bahkan makanan favorit kita setiap hari. Namun sebenarnya hal itu secara diam-diam menyakiti hati kita sedikit demi sedikit. Bukan karena tidak berperasaan, tapi karena pilihan makan tersebut sudah menjadi kebiasaan. Dan kita terus mengulanginya tanpa ragu sedikit pun. Pernahkah anda memperhatikan bahawa setelah makan gorengan, minuman ringan atau makanan dingin, tubuh anda terasa sedikit lelah, berat, dan jantung anda berdetak lebih cepat dari biasanya? Ini bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bisikan tubuh bahawa ada sesuatu yang salah di dalam. Kita hidup di era di mana segalanya serba cepat, nyaman, dan lezat. Otak menyukai imbalan langsung, perasaan enak saat menggigit sepotong pizza, menyesap soda atau menggigit camilan renyah. Itu adalah dopamin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Tapi hati tidak senang sama sekali. Pemerintah harus bekerja 2 atau 3 kali lipat untuk menangani konsekuensi dari kegembiraan sementara tersebut. Namun ini bukanlah peringatan untuk membuat anda takut. Saya hanya ingin menggait anda untuk melihat ke belakang bersama saya. Jika ada cara hidup yang membuat jantung lebih sehat, lebih berenergi setiap pagi, dan kita tetap bisa makan enak, mengapa tidak mencobanya? Mulailah dari yang kecil, alih-alih camilan, mungkin beberapa irisan apel. Daripada menggoreng, cobalah memanggang atau menumis sebentar. Dan jika kamu masih membaca ini, mungkin hatimu juga berbisik. Terima kasih sudah mulai memperhatikanku. Pernahkah anda memperhatikan bahawa makanan yang paling tidak anda sukai terkadang merupakan makanan yang paling menyakiti hati anda? Saya tahu kedengarannya agak sulit dipercaya. Apalagi jika membicarakan hal-hal seperti bacon renyah setiap pagi atau keju berminyak yang meleleh saat roti panggang. Mereka menghadirkan perasaan bahagia seketika, seperti belayan lembut pada suasana hati. Dopamin, zat kimia yang menciptakan perasaan senang di otak, meneri setiap kali kita mengambil gigitan pertama. Namun perasaan bahagia yang sekilas itu terkadang tertukar dengan hal-hal yang menumpuk secara diam-diam. Tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan jantung berdetak semakin kencang setiap hari. Faktanya, tidak ada seorang pun yang sengaja memilih pola makan berbahaya. Hanya saja kita tidak diingatkan dengan cukup lembut, cukup dekat untuk menyadari di mana batas antara kenikmatan dan bahaya. Mari kita mulai dengan nama yang familiar, bacon. Sepotong daging goreng yang renyah mungkin menjadi kenikmatan pagi hari, tetapi juga merupakan bom kecil bagi hati. Mengapa? Bacon banyak mengandung lemak jahat, zat yang menyebabkan kolesterol naik dan menempel pada dinding pembuluh darah sehingga membentuk plak. Pembuluh darah semakin menyempit. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Belum lagi, jumlah garam dalam bacon tidak sedikit. Sepotong kecil daging asap saja sudah dapat memenuhi hampir setengah dari jumlah maksimum garam yang harus anda makan dalam sehari. Semakin banyak garam, semakin meningkat pula tekanan darahnya. Dan kemudian, hati harus bertahan lagi. Namun bagaimana jika anda adalah seseorang yang tidak bisa hidup tanpa bacon? Lalu bagaimana? Tidak masalah. Kita tidak perlu menghentikan semuanya dalam satu hari. Anda bisa memulainya dengan memilih bacon yang rendah garam dan rendah bahan pengawet, atau hanya makan di akhir pekan saat anda memang ingin mengobati diri sendiri. Dan ingatlah untuk makan banyak sayuran dan biji-bijian untuk menyeimbangkan tubuh anda. Sama dengan sosis atau sosis. Siapa yang tidak cepat-cepat memasukkan sosis ke dalam roti, mencelupkannya ke dalam saus tomat dan menyebutnya sebagai sarapan ringan. Namun di dalam kenyamanan itu terdapat campuran daging berkualitas buruk, bahan pengawet dan banyak garam. Tidak hanya berisiko tinggi bagi jantung, sosis juga meningkatkan peradangan dalam tubuh. Sesuatu yang jarang diperhatikan orang, namun merupakan faktor penting penyebab penyakit kardiovaskular. Jika anda masih menyukai sosis, cobalah membuatnya di rumah dari daging ayam atau ikan, tanpa banyak menambahkan garam dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Mungkin terdengar memakan waktu lama, tapi percayalah, ketika anda membuatnya sekali dan menyantapnya dengan nikmat, tubuh anda juga akan tersenyum, bahagia dari dalam. Berikutnya adalah mentega. Sedikit mentega pada roti panggang pagi anda atau pada hidangan sayur tumis yang harum sudah cukup untuk membuat hari baru dimulai lebih menyenangkan. Namun masalahnya ada pada kata banyak.
Jika kita rutin menggunakan mentega dan tidak mengontrol dosisnya, maka jumlah lemak jenuh dari mentega tadi akan menumpuk sehingga menyebabkan pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Ini seperti pipa air di rumah Anda yang tersumbat oleh puing-puing. Lama-kelamaan akan tersumbat, pecah dan rusak. Anda tidak perlu berhenti menggunakan mentega sepenuhnya. Mengganti sebagian saja dengan minyak zaitun extra virgin atau minyak alpukat sudah jauh lebih baik. Minyak ini membantu menjaga arus pembuluh darah tetap lentur dan membantu jantung bekerja lebih mudah. Dan jika tetap menginginkan rasa yang creamy, gunakan herb butter buatan sendiri yang tidak terlalu berlemak dan tetap enak tanpa perlu khawatir. Bagaimana dengan keju kuning? Keju kuning, sepotong keju lele di atas roti panggang atau diparut ringan di atas spaghetti, sungguh nikmat. Tapi keju kuning mengandung banyak garam dan lemak jenuh sehingga membahayakan jantung. Soalnya, keju sering dimakan sepotong lagi, lalu diiris lagi, karena enak sekali. Jadi, tanpa kita sadari, kita membebani tubuh kita dengan banyak garam dan lemak. Daripada menghentikannya sepenuhnya, Anda bisa mencoba keju putih rendah lemak seperti ricotta atau memilih keju segar dan rendah garam. Dan bagian terbaiknya adalah Anda masih bisa makan keju kuning favorit Anda selama Anda memakannya secara perlahan, secukupnya dan dengan sayuran atau roti gandum. Terakhir, pizza beku. Pizza beku. Saat lelah atau sibuk, pizza di lemari es menjadi penyelamat. Namun tahukah Anda, satu potong pizza beku bisa mengandung garam yang cukup untuk sepanjang hari? Selain itu, terdapat lemak trans, zat yang tidak hanya menyebabkan peradangan, tetapi juga menyebabkan gangguan metabolisme. Semakin banyak pizza beku yang Anda makan, semakin besar tekanan yang harus ditanggung jantung Anda. Namun jika Anda pecinta pizza, jangan khawatir, masih ada cara menikmatinya tanpa patah hati. Cobalah membuat pizza sendiri di rumah menggunakan tepung gandum, sedikit keju, dan banyak sayuran. Alih-alih sosis, gunakan dada ayam panggang. Alih-alih saus kalengan, gunakan tomat segar yang sudah dimasak. Anda akan merasa kenyang lebih lama, rasa lelah setelah makan berkurang, dan yang terpenting, hati Anda akan bernapas lega. Yang penting bukan memotong, tapi rasa pilihan. Karena setiap kali Anda memilih untuk makan, Anda memilih bagaimana jantung Anda akan berdetak, mudah atau lelah. Dan ketika Anda merawat hati Anda dengan pengertian dan cinta, Anda juga menciptakan kehidupan yang lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih layak huni setiap hari. Jangan lupa rasa bahagia sejati bukan hanya datang dari rasanya yang lumer di mulut, tapi dari perasaan lembut karena mengetahui kamu hidup sesuai dengan tubuhmu. Itu adalah dopamin yang paling berkelanjutan. Jenis kegembiraan yang akan tetap bersama Anda untuk waktu yang lama, tidak hanya sekilas dan meninggalkan konsekuensinya. Tahukah Anda ada makanan yang kita makan setiap hari, bahkan kita suka, tapi diam-diam menghancurkan hati kita sedikit demi sedikit? Bukan karena Anda melakukannya dengan sengaja, tetapi karena terlalu enak, dan terlalu mudah untuk membuat Anda merasa enak. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk duduk sejenak, mendengarkan 5 makanan yang tampaknya tidak berbahaya, namun merupakan musuh manis hati. Makanan yang semakin Anda hindari, maka hati Anda akan semakin bersyukur. Pertama, pastinya Anda pernah merasakan ngidam sekaleng minuman ringan di tengah siang yang terik. Itu adalah reaksi yang sangat normal dari otak ketika membutuhkan dopamin, pemancar yang membuat kita merasa bahagia, bersemangat dan waspada. Dan minuman ringan dengan kandungan gulanya yang sangat tinggi adalah peningkatan tercepat. Tapi lalu apa? Setiap kaleng soda yang Anda minum merupakan serangan terhadap pankreas, memaksa tubuh memproduksi insulin secara besar-besaran untuk memproses gula. Setelah bertahun-tahun, sistem menjadi lelah. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan lemak visceral menumpuk di sekitar organ, terutama jantung. Masalahnya, banyak orang menganggap minum soda bebas gula saja sudah aman. Tapi tidak, minuman ringan diet mengandung pemanis sintetis yang mempengaruhi sistem pencernaan dan mengganggu rasa kenyang, membuat Anda mendambakan lebih banyak makanan manis. Jadi apa solusinya? Tidak perlu memaksakan diri untuk berhenti sepenuhnya. Mulailah dengan mengganti sekaleng soda dengan air yang telah disaring dengan irisan lemon dingin atau teh herbal yang menenangkan. Anda akan tetap merasa segar,
namun tidak mengorbankan kesehatan jantung Anda. Lalu ada permen industri. Pernahkah Anda memperhatikan, setelah menjalani hari yang melelahkan, banyak dari kita hanya ingin makan sepotong kue atau menyesap sebatang coklat sebagai cara untuk menghargai diri sendiri? Itu tidak salah. Setiap orang berhak untuk dicintai. Namun yang tidak kita sadari, di dalam kue-kue tersebut selain gula juga terdapat lemak trans, bahan pengawet dan pewarna. Hal-hal tersebut tidak hanya menyebabkan kadar gula darah meroket, tetapi juga menyebabkan peradangan kronis sehingga menyebabkan pembuluh darah menggeras dan mudah tersumbat. Lebih buruk lagi, mereka menipu perasaan kenyang dan membuat Anda menginginkan lebih banyak makanan. Tapi Anda bisa berubah tanpa melepaskan rasa manisnya. Cobalah membuat kue dari pisang matang, oat, dan tambahkan sedikit madu atau kurma atau dulcimer seeds and durian. Makanlah beberapa kismis, beberapa potong mangga kering tanpa pemanis. Manisnya alami dari buahnya akan membuat Anda kenyang sekaligus lega, tanpa perlu khawatir pada hati. Pernahkah Anda memegang paha ayam goreng yang renyah, panas, dan harum di tangan dan terasa tak tertahankan? Perasaan yang sangat nyata karena gorengan tidak hanya nikmat, tetapi juga membawa rasa kepuasan yang sangat tinggi. Karena teksturnya yang renyah, rasa asin dan berminyak, membuat dopamin kembali melonjak. Namun lapisan minyak goreng tersebut, apalagi jika digunakan berulang kali, menghasilkan zat yang merusak dinding pembuluh darah. Mereka menyebabkan peradangan, meningkatkan lemak darah, dan setiap hari, setiap makan, menumpuk menjadi plak di jantung. Belum lagi jumlah garam dalam gorengan seringkali sangat tinggi sehingga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Namun bukan berarti Anda tidak bisa lagi mengonsumsi makanan renyah. Ada filsafat harum untuk membuat renyah tanpa menjadi berbahaya. Gunakan penggorengan bebas minyak atau panggang dalam oven. Tetap dapatkan lapisan luar yang renyah tanpa khawatir akan minyak. Jika Anda mendambakannya, makanlah sedikit-sedikit dan makanlah perlahan-lahan sehingga rasa puas datang dari apresiasi terhadap makanan itu sendiri, bukan hanya dari dopamin langsung. Musuh diam lainnya adalah minyak nabati terhidrogenasi. Namanya mungkin terdengar aneh, tetapi sebenarnya sangat mirip. Itu ada dalam margarin, kerupuk, keripik kemasan, dan bahkan beberapa roti kemasan. Minyak jenis ini mengandung lemak trans, musuh nomor 1 bagi jantung, karena meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Bahan-bahan ini sering digunakan karena murah, membantu produk bertahan lebih lama, namun juga membuat jantung Anda cepat melemah. Anda bisa memulainya dengan kebiasaan kecil, membaca label produk sebelum membeli. Jika Anda melihat kata minyak terhidrogenasi atau lemak trans, simpan kembali di rak. Pilih minyak sehat seperti minyak zaitun extra virgin, minyak biji rami, atau minyak alpukat. Dalam masakan sehari-hari Anda, prioritaskan bahan-bahan segar buatan sendiri. Anda tidak hanya menjaga jantung Anda, tetapi Anda juga membina hubungan Anda dengan tubuh Anda. Dan terakhir, ada daging olahan. Daging olahan seperti sosis, potongan daging dingin, ham. Kita sering memilihnya karena nyaman, cepat, dan rasanya yang sangat menarik. Namun tahukah Anda untuk menjaga dan mempertahankan warna yang indah, seringkali orang menambahkan banyak garam, bahan pengawet seperti nitrat, dan bahan penyedap rasa. Semua hal ini meningkatkan tekanan darah, menyebabkan peradangan dan, khususnya, terkait dengan kanker usus. Anda tidak perlu menghilangkan daging sama sekali. Cukup ganti dengan pilihan yang lebih baik. Ayam rebus, salmon goreng, telur rebus, semuanya mudah dibuat, lebih mudah dimakan, dan lebih ramah di hati. Dan jika harus menggunakan daging olahan, pilihlah daging yang rendah garam, rendah nitrit, makan dengan banyak sayuran hijau, dan minum air putih yang cukup untuk mendukung proses detoksifikasi. Anda tahu, tidak semua makanan enak adalah musuh. Pengelangan yang tidak disadari, makan tanpa disadari, itulah yang menyakiti hati kita. Hebatnya adalah Anda bisa mengubah hal terkecil, bukan dengan memaksakan diri untuk hidup sederhana, namun dengan mendengarkan tubuh Anda, melakukan penyesuaian secara perlahan, dan perlahan membangun hubungan baru dengan makanan, hubungan yang penuh pengertian dan cinta. Anda berhak mendapatkan jantung yang sehat, bukan untuk hidup lama, tapi untuk hidup dalam, sepenuhnya, bahagia dan sadar. Dan perjalanan itu dimulai dengan piring kecil di depan Anda setiap hari.
Tahukah anda, terkadang kita berfikir bahawa untuk memiliki jantung yang sehat, kita perlu melakukan sesuatu yang besar, seperti jogging setiap hari, mengonsumsi segala macam suplemen, atau melakukan diet ketat. Tapi sebenarnya, semuanya dimulai dari hal kecil, mulai dari apa yang anda pilih untuk sarapan, hingga segelas air yang anda minum di sore hari. Hati adalah sahabat yang setia, diam-diam bekerja siang dan malam tanpa mengeluh. Namun terkadang, kita tidak sengaja menyakitinya hanya karena sepotong daging asap, sekaleng minuman ringan dingin, atau bungkusan camilan berminyak. Pada saat-saat seperti itu, dopamin, bahan kimia yang membuat kita merasa bahagia, memudahkan kita melupakan konsekuensi jangka panjangnya. Kita makan untuk memuaskan rasa kenyang, namun lupa menanyakan apakah hati kita baik-baik saja. Namun anda tidak harus melepaskan semua makanan yang anda sukai. Mulailah dengan lebih mendengarkan tubuh anda. Daripada makan pizza beku, anda bisa mencoba membuat pie sederhana di rumah dengan sayuran dan keju ringan. Daripada minum soda setiap hari, cobalah air yang disaring dengan beberapa potong jeruk, lemon atau mentimun. Keduanya sejuk dan baik untuk jantung. Menjaga hati bukan soal memaksa atau melarang. Itu adalah pilihan yang penuh kasih untuk diri anda sendiri. Karena anda berhak mendapatkan kehidupan yang panjang, sehat dan energik. Tidak hanya untuk hari ini, namun juga untuk hari esok. Dan itu semua dimulai dari hal-hal kecil.